Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Pak Wali Kelas ya sudah membersamai kita dari awal sampai sekarang. Baik, kita mulai ya Bu Mimin ya. Bu Mimin minta resih. Iya. Ini kita mulai dengan baca Al-Quran dulu ya. Iya. Surat yang pendek aja lah. Surat Al-Insyirah. Bisa dimulai ya Bu ya? Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi Allah ya. Ini nanti nulisnya belakangan aja lah nulisnya ya. Iya Bu. Ini nanti langsung aja. Ini kita ke modul baru praktek langsung jangan lupa praktek. Baru sesudah itu barulah P5 PRRA PPRA ya. Ini coba buka modulnya. Ini share screen Bu apa? Iya. Share screen ya. Iya. Bisa langsung ke nengok modul aja langsung. Modul 1 berarti ya Bu? LK1. Analisis kom ya Bu? Bukan, modul ajar. Oh modul ajar. Modul ajar 2. Modul ajar 2. LK 9. Oh LK 9 ya, yang modul ajar. Iya. Bentar Bu, ada di sini. LK 9 AB ya Bu? Apa sih itu LK 9-nya? Iya, ini belajar. Iya. Yang kedua. Oh, yang IP2 model 2. Yang pakai apa dia? Pakai kolom. Oh ya. Yang kedua. Yang B-nya. Yang ini ya B. Nah, yang ini kan? Iya. Nah. Iya. Kita beranjak dari situ aja. Oh. Jadi modul ajar itu ya. Iya. Bu Ji baca WA Ibu, Bu Ji. Udah baca WA Ibu? Ini diterangkan atau gimana Bu? Belum buka Bu. Nggak usah, langsung tanya aja. Oh. Tunggu ya. Kayak mana Bu Ji? Kalau Ibu nengok poin-poinnya aja. Ya, coba dari atas. Harus ada tahunnya Bu, karena dalam penilaian itu ada tahun. Tahun ajarannya. Ada situ Bu? Ada tahun 2023, 2024. Iya. Alokasi waktunya di sini 1x35 Bu. Iya. Oh, ada, tunggu ya, Bu tengok dulu. Ada kompetensi awal,
Ada kompetensi ambal Ya, mengenal ada kitab Allah. profil, nggak usah dibacakan, Ibu nengok apanya aja, garis-garis besarnya. Iya, Ada Bu. profil Pancasila, Ada, Bu. Rabbil Alamin, kemudian ada sarana, Iya. ada target, ada metode TP, pembelajaran. Hah? TP sama KKTP, Bu, dulu. Indah, itu di Oh, apanya? Di dalam kolom dekat target itu ada model atau metode pembelajarannya metode pembelajarannya berarti di atas sebelum oh, ke tujuan pembelajaran. Nggak ada ya? belum, Bu. Nanti Ini buat ya metode ah, pembelajarannya. iya, iya, Bu. Di bawah target peserta didik itu. Oh, iya di sini berarti ya, Bu. Iya. Ada Hmm. contoh yang Ibu kasih dulu ya. Di apa itu yang ada Ibu kasih dulu. Contohnya Bu share. Oh, Ada TP, ada kriteria itu udah ya. ada, Kemudian iya. pemahaman bermakna ada. Iya, pemahaman ada. Pertanyaan pemantik Pemantik, iya ada. ada. Kegiatan pembelajaran, Ada, Bu. pendahuluan, Iya, kemudian kegiatan pembukaan, kegiatannya, kegiatan inti, penutup. ada. Penutup ada refleksi peserta didik, Refleksi peserta didik ada, Bu. ada. Iya. Refleksi guru, Refleksi guru ada. ada. Kemudian asesmen, Asesmen, asesmen ya, Bu. maksudnya penjelasan tentang asesmennya ini apa? Asesmen, maksudnya penilaian. Oh, di sini rangkuman rangkuman Ya itu materi. rangkuman masuk. Oh, Ini apa ini? Oh masih materi. iya masih materi. Terus di Di sini atasnya sebelum lampiran daftar lampiran tuh. oh belum. Oh enggak, Asesmen penilaian asesmennya percepatan belajar ada, ada Bu. ya. Iya. Ada asesmennya ya. Mm-mm. Kemudian Kegiatan remedi dan pengayaan. iya ada. Nah, kemudian lampiran-lampiran. Sumber Ya. referensi daftar pustaka ada. Lampiran-lampiran ada. Apa lembaran sikap apa profil Pancasila Lembaran sama sikap rubriknya? profil. Kalau untuk Rubriknya lembar juga rubriknya ada. Lu di bawah, di bawah. Ini materi masih. Terus berarti ke atas, Bu. habis. Enggak, Itu maksudnya masih ini ke bawah materi tuh ini. lampiran kerja Iya, kelompok. lampiran, Oh, iya rubrik lampiran. penilaian ini, Bu, Lampiran. ya. Lampiran rubrik penilaian, iya ada. Itu rubrik penilaian apa? Sikap? Apa Pancasila? Ini Profil rubrik Pancasila. penilaian, iya, penilaian sikap. Apalah sikapnya? Di sini ada komponen baik sekali, baik, cukup, sama perlu pendampingan. Itu rubriknya. Apa yang mau dinilai dari situ? Sebelah kanannya nih. Oh, di atas. Sebelah kirinya. Kan kalau ada Oh, komponen penilaiannya ketepatan memasangkan kartu soal dan jawaban tentang bukan. Apa, Bu? Itu untuk apa? Untuk penilaian apanya itu asesmen. Ini untuk penilaian sikap yang Ibu gariskan di dalam profil itu. Di dalam profil kan ada sebelah atas apa profilnya Ibu bikin. Nah, itulah penilaian apanya. Di awal kali. Apa profil Pancasilanya apa? Profil pelajar Pancasilanya bentar. Iya, di atasnya, di atas lagi, di atas. Iya, ini. Di awal kali. Lembar pertama. Ingin apa? Apa yaitu bernalar kritis, bertanggung jawab, bertanggung jawab, gotong royong. Nah, itu. Bergotong royong. Rubrik penilaiannya itu. Oh. Apa aja ukurannya? Ada enggak Ibu bikin? Ini penilaian sikapnya itu, sikap bertanggung jawab. Oh, kritis. Enggak dijabarkan kritisnya, Bu, enggak. Saya mah langsung. Kalau ini untuk penilaian apa komponennya enggak ada. Ini sekarang penilaian sikapnya. Nanti disempurnakan ya, Bu ya. Iya. Itu harus ada itu karena itulah kita menilai. Oh, berarti dipisah-pisah penilaian antara sikap gitu ya, Bu. Iya, kritis kayak gitu berarti. Iya, sikap yang di apa itu yang kita tujukan di dalam apa ini modul ajar ini adalah sikap yang sesuai dengan P5 PPLA itu ya. Dan rubriknya. Sudah tercapai atau enggak itu belum gitu ya. Apa ukurannya itu nanti disempurnakan di dalam apanya, Bu? Ya. Iya, Bu. Siap. Iya, selanjutnya Ibu kembali sama Bu Ji ya. Ya, terima kasih. Dengan Ibu Mimin, Bu Mimin coba Ibu uraikan ya. Dari awal ya, Bu. Ya. Ketika Ibu buat ini kan, pastinya kan Ibu menggunakan
model pembelajarannya itu ya baik itu ya PBL atau PJBL. Di sini Oh, kelihatan Ibu menggunakan apa, Bu? ini menggunakan PBL model kartu card. Match match Bu. Match iya. PBL dengan make and match. Iya, Iya, Bu. Jadi iya. kalau PBL itu dia fasenya ada berapa sini atau tahapannya ada berapa, Bu? Untuk fase di saya itu ngambilnya fase B kelas 4 Bu. Bisa dari Yang saya hmm, fase kelas 4 fase B ya, Bu. iya, Enggak, dari dalam menggunakan PBL. Ibu kan menggunakan PBL kan? iya. Ya, coba ke bawah, Bu. Proses pembelajarannya seperti apa yang Bu buat? Kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu pembukaan, kemudian baca Enggak, doa yang itu. sesuai dengan PBL-nya gimana, Oh, Bu? yang Kegiatan sesuai dengan pembelajaran. PBL mah yaitu Bu yang guru itu memberikan kartu ke anak untuk menyusun kartu pertanyaan dengan soal gitu Bu. Misalkan si A yang ada 10 orang, misalkan 5 orang untuk memegang kartu soal, 5 orang lagi untuk memegang kartu jawaban. Nah, nanti mereka cari temannya itu, kemudian kalau sudah ketemu ditempel di papan tulis gitu, Bu. Jadi apanya, Bu, di mana? Base learning-nya di mana? Di mana letak kegiatan base learning-nya? Apa sih ya? Ketika menyusun kartunya, Bu. Ketika menyusun kartunya ya, Bu. Iya. Oke. Di dalam menyusun di sini kan dia ada menyusun asesmen atau menggunakan materi ajarnya itu dengan bermuatan HOTS ya, Bu. High order thinking skill-nya. Itu seperti apa Ibu buat? Model hot thinking. Ketika Ibu kan membuat sebuah asesmen, instrumen asesmennya itu kan harus berorientasi dengan HOTS. Ya kan, Bu? Iya. 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 Cuman saya gini Bu, untuk saya ini di tingkat dasar, saya itu jarang mengambil soal hot Bu. Jadi yang cuman sedang sama yang muda aja. Seharusnya kan harus ada HOTS-nya kan, Bu? Oh iya sih, cuman dilihat dari anak didiknya tingkat dasar untuk kelas 4, saya agak-agak kesulitan sih ngambil soal hotsnya Bu. Jadi kami jarang sekali menggunakan soal hots. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya, Bu. Iya, baik Ya, ya itu untuk modul modul ajar kita cukupkan ya. iya Kemudian Bu. apa? Coba praktek dulu Bu Mimin. Oh, praktek pembelajarannya Kira Bu. berapa menit lah ya? Ya antara 5 sampai 10 lah Hmm, tentang materinya nih ya. iya Bu. PPT-nya dikeluarin atau gimana Bu? Bisa juga. Bisa? Mm-mm. Tentang materinya itu aja. Iya. Hmm. Baiklah Ibu, saya di sini akan langsung berteaching dengan anak mengenai mengenal kitab-kitab Allah. Anak-anak, hari ini materinya yaitu tentang mengenal kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai.
Anak-anak, Ibu akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Alhamdulillah, berarti pada hari ini anak-anak kelas 4 itu masuk sekolah semua. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang akan Ibu sampaikan, ada salah satu nyanyian yang ingin Ibu berikan kepada kalian terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Kalian bisa menghafalkan di rumah supaya lebih paham lagi tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Siap ya? Kitab Allah yang 4. Pertama, kitab Taurat. Kedua, kitab Zabur. Ketiga, kitab Injil. Keempat, kitab Al-Quran. Hei, itulah kitab kita yang harus kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi akhir zaman. Nah, anak-anak udah hafal atau belum? Nanti di rumah belajar lagi. Nah, kali ini materinya tentang mengenal kepada kitab-kitab Allah. Di dalam materi mengenal kitab-kitab Allah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menyebutkan nabi yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat yaitu menjelaskan tentang isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu berlanjut ke materi berikutnya, Ibu mau tanya nih. Coba, rukun iman itu ada 6. Nah, iman kepada rukun iman yang ketiga itu apa? Sebutkan rukun iman yang ketiga itu apa? Iman kepada apa? Siapa yang tahu? Pinter. Kemudian, kalau kalian tahu tentang rukun iman yang ketiga itu, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, di sini ada pertanyaan. Apa itu kitab-kitab Allah? Nah, kitab adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang dimushafkan. Kemudian, nama-nama kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya yaitu isi kitab-kitab Allah. Kitab Zabur isinya menjelaskan tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Kemudian kitab Zabur isinya tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah, juga merupakan wahyu dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel. Kemudian kitab Injil isinya menjelaskan tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, juga merupakan pedoman umat Nasrani. Kitab Al-Quran isinya menerangkan tentang akidah, keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah hubungan antara manusia dengan Allah, serta petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan
bernegara. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, kitab Allah adalah firman yang Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang sudah dimushafkan. Kedua, nama kitab-kitab Allah yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun isi kitab Taurat menjelaskan tentang keyakinan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan menyembah berhala. Kitab Zabur isinya menjelaskan tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Injil isinya menjelaskan tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran isinya menjelaskan tentang akidah dan keyakinan, keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah hubungan antara manusia dengan Allah, serta petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Itulah anak-anak, kesimpulan kalian dapat memahaminya dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu menutup materi ini, ada pertanyaan atau ada tugas yang harus kalian aplikasikan di rumah. Coba Ibu mau tanya, sudahkah kalian membaca Al-Quran di rumah? Sudah atau belum? Kemudian, apakah yang kalian lakukan ketika ada orang yang kurang suka membaca Al-Quran? Nah, itulah pertanyaan atau tugas yang harus kalian pahami dan dihayati. Sekian, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya Bu Mimin praktek ngajarnya muridnya gaib. Lah ya, itu untuk selanjutnya coba buka apa? Modul P5 PPRA ya. PPRA. Iya. LK 11 ya? LK 11. Enggak. 11 PTK. 11 LK berapa LK, itu? iya. 10. 11 juga. P5 PPRA mah tentang proyek ya, Bu. P5. Nih, ada. Nah, yang ini ya, Bu. Ya. Nah, ini. Coba dulu jelaskan dulu apanya. Ini untuk dimensi elemen. Pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa elemennya? Elemennya akhlak kepada alam. Subelemennya, iya. Subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi. Iya. Kemudian akhir fasenya memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian dimensi bernalar kritis. Elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Itu udah apa itu? Bu Mimin, bernalar mengacu kepada apa itu ya? SK Kepala Badan Standar Kurikulum itu ya? Yang dari Kemendikbud. Udah Bu. Sesuaikan itu? Iya, sesuaikan Bu. Sesuai dengan fasenya. Ya. Ya. Terus? Kemudian kreatif. Dimensinya kreatif, memiliki keluasan berpikir dan dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dan akhir fasenya membandingkan gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Nilai profil pelajar rahmatan lil alaminnya
keadaban atau ta'adub, subnilai pelajar rahmatalil alaminnya berbudaya dan peduli lingkungan. Capaian perkembangan profil pelajar rahmatalil alaminnya menerapkan sikap dan perilaku akhlak mulia baik terhadap diri orang lain yang memiliki identitas sama atau berbeda serta menjadi bagian penting dalam rangka merawat dan melestarikan lingkungan sekitar dengan berdasarkan kearifan lokal dan ajaran agama. Alurnya? Kemudian dinamis dan inovatif atau ta'awur wa ibtikar. Oh, itu apanya? Masih profilnya? Iya, masih profil ya? rahmatalil alamin ya, Bu. Kemudian berpikiran terbuka, kenalan kritis, berjiwa kooperatif. Membuat tindakan atau karya kreatif sesuai kapasitas. Gak usah dibacakan itu lagi, Bu. Oh, Mimin, gak usah dibacakan itu lagi. Alurnya, alur dan aktivitasnya. Alurnya itu pengenalan, aktivitasnya pengenalan tentang alam sekitar, kemudian pengenalan kegunaan dan manfaat benda di sekitar, tiga pengenalan cara pengolahan benda di sekitar yang bisa didaur ulang, kemudian pengenalan cara menyusun laporan prestasi kelompok. Kontekstualisasinya. Tunggu apa-apanya? Apa topiknya? Oh, topiknya itu kloase dari alam sekitar, Bu. Dari daun. Membuat oase. Iya, membuat kloase, Bu. Di sini iya, kloase dari daun. Iya, dari daun. Kemudian aksinya menyediakan gambar, pola dengan sketsa gambar kura-kura atau gambar yang lain yang digambar menggunakan komputer. Kemudian oleskan daun kering atau daun basah dengan lem menggunakan lidi agar hasilnya lebih rapi. Kemudian gunting daun jika ada pola yang sulit terbentuk dengan menempel daun utuh seperti bentuk kepala dan kaki hewan. Setelah pengaleman selesai, tunggu hingga kering. Kemudian pertebal gambar dengan spidol dan hias atau warnai dengan menggunakan krayon sesuai selera. Alat dan bahan ada dalam lampiran, Bu. Dalam lampiran, alat bahannya coba lampirannya. Iya, lampiran. Nah ini, Bu. Kayak ini gini kelasnya. Iya. Ini untuk peserta fase B, Bu. Fase B berarti kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Iya. Baru apanya refleksinya? Refleksinya merefleksikan pembelajaran yang diperoleh dari melakukan tahapan pembuatan kloase dari bahan alam yaitu daun. Kemudian merefleksi pembelajaran yang diperoleh dan mempraktekkan pembuatan kloase dari bahan alam secara individu di rumah, Bu. Kemudian mengevaluasi akhir individu dan kerja kelompok. Iya, tindak lanjutnya. Selanjutnya tindak lanjut, melakukan identifikasi terhadap bahan alam selain daun yang bisa digunakan untuk pembuatan kloase. Jadi selain daun itu ada bahan lain dari alam yang digunakan untuk kloase. Kemudian mendesain gambar lain, selain dari gambar kura-kura bisa gambar lain untuk dijadikan bahan praktek di rumah. Kemudian melakukan praktek mandiri di rumah bersama keluarga atau kerabat. Ini kenapa proyek Ibu nanti ya? Iya, Bu. Proyeknya dan nanti itu akan Ibu apa nanti ya di videokan itu kan apanya? Dalam PPL itu nanti ya. Iya, Bu. Iya. Jadi di apalah di videokan dan sekarang dipersiapkan. Iya. Dari sekarang dipersiapkan ya. Iya, Bu. Siap. Itu. Baik. Ibu serahkan sama Bu Fauzi ya. Kayak mana? Ya, Bu, kita lanjut PTK, Bu. Ya, PTK lah ya. Iya, Bu. PTK lagi, Bu. PTK. Dibuka ya apanya? Iya. PTK TL. Bentar, Bu. Ini LK terakhir, LK 11. Iya, LK terakhir. Ini mau dihapus. Mau di ini dulu takut apa teh? Bentar ya, Bu. PTK T terakhir ya LK 11. Masya Allah. Oh ini.
Ini Bu, PTK-nya. Ya, silakan Bu Zia. Di dalam pendahuluannya itu Bu, isinya apa yang Ibu sampaikan? Pendahuluan itu isinya tentang latar belakang pembahasan Ya, rumusan coba di masalah latar tujuan belakang itu bagaimana Bu? Latar latar belakangnya. latar belakangnya. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencerdaskan Maksud saya Bu, latar belakang yang langsung ke fokus masalahnya berkaitan tentang Oh, judul ini Ibu itu. Judulnya motivasi pentingnya ini Bu, judulnya peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode mix match pada kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mutadin Karawang. Di sini iya di sini itu saya mengambil karena kelas 4 itu ketika sebelumnya saya menggunakan metode match match itu kan discovery. Jadi ketika pembelajaran akidah akhlak menggunakan metode discovery, anak itu kebanyakan turun semangatnya. Jadi nilainya juga menurun, bosan, boring gitu, Bu. Nah, dalam PTK ini saya memberikan judul tentang metode untuk memberikan semangat motivasi belajar anak dengan cara mix match, artinya kayak semacam game gitu. Jadi anak itu lebih semangat lagi dan juga alhamdulillah nilai yang mereka dapatkan itu lebih memuaskan sesuai dengan KKM dari kami. Untuk kelas 4 itu KKM-nya 70, Bu. dengan menggunakan match ini kan adalah merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif ya Bu. Oke. Iya. Penerapannya itu bagaimana itu di kelas Bu dengan menggunakan match? Untuk penerapan di dalam kelas, jadi ketika saya itu memulai materi kepada anak, anak itu kan ada dia persepsi dulu. Setelah itu kita mulai ke pembahasan, anak itu disuruh kita itu menyediakan 2 kartu untuk soal dan kartu untuk jawaban. Nah, nanti anak itu dibikin kelompok kayak semacam diskusi. Setelah itu, anak itu mencari pasangan kartu yang sudah saya kasihkan, dibagikan. Nah, adapun anak yang sudah menemukan pasangannya bisa ditempelkan sesuai dengan urutannya. Misalkan, untuk pertanyaannya saya, siapakah Nabi yang menerima kitab Injil? Nanti anak itu kan pertanyaannya. Itu soalnya. Untuk jawabannya Nabi ini, Nabi Musa misalnya. Kalau misalkan mereka ketemu pasangannya ditempelkan di papan tulis. Nah, dengan cara begitu, anak itu jadi lebih semangat. Motivasi belajar mereka itu lebih meningkat. Begitu, Bu. Jadi di dalam menerapkan match ini, PTK Ibu melaksanakannya itu dengan berapa siklus termuat di dalam metodologi yang sudah Ibu buat? Nah, Berapa siklusnya Bu? siklus. Dan untuk siklusnya itu 2 siklus, Bu. Oh, 2 siklus. Dalam 1 siklus itu berapa tahapan Bu? Berapa tahapan ya? Iya, pelaksanaannya PTK. 2 tahapan, Coba Bu. dibuka di metodenya buka Bu. Metodenya bab 3. Metode penelitiannya. di bab 3 ya. Iya. Nah, ini Bu. Ada gambar siklusnya Bu? Alurnya? Belum, Bu, belum dicantumkan. Belum dicantumkan. Enggak ada. Jadi bab 3-nya enggak ada Bu? Iya. Nanti dicantumkan Ini bab alurnya itu 3 ya. cuman siklus. Oh, Iya, harus iya, ada Bu. ya Bu. Yang bab 3 depannya juga harus Iya, kelihatan, Bu. mulai dari Iya. perencanaan, tindakan, observasi dengan refleksinya harus kelihatan Bu di dalam PTK-nya. Alurnya itu Iya. harus jelas ya Bu. Oke. Iya. Jadi instrumennya sudah dibuat Bu untuk Instrumennya. penelitian tindakan yang akan Ibu lakukan. Instrumen penelitiannya nampak? Instrumen penelitiannya itu ada pakai angket, Bu. Pakai angket sama angket, kemudian sama wawancara dan Tapi juga peningkatan hasil belajar kenapa menggunakan angket Bu? di sini ada daftar cocok, Bu.
apakah anak merasa senang mengikuti pembelajaran itu, gitu untuk instrumen angketnya. Saya belum sesuai, Bu. Karena tadi judulnya kan untuk peningkatan hasil belajar, Bu. Iya Bu, berarti Oke, untuk nanti bisa diperbaiki nanti lagi ya, Bu. iya Bu, Iya. terima kasih Bu Bang. Mimin, kalau Bu. ini kan tugas LK 11B itu kan karena tidak terpola dia kan harus. Oh iya Bu. Ini kan ilmunya harus diketahui ilmu tentang apa itu cocok kan checklist itu harus ilmu tentang observasi gitu kan ya PTK-nya gitu ya. Kalau Iya, hasil Bu. belajar itu dengan tes gitu. Iya Bu, ini ada observasi dilakukan oleh guru misalkan Iya, observasi. ya itu. Tes hasil belajarnya, lembar tes, lembar observasi guru. Iya, nanti yang diupload itu ya di apa? Oh, ini teh. Ini Bu Mimin, nanti kan diupload di apa Iya. kita di LMS Ibu. Iya, Jadi Bu. yang udah sempurna ya jangan dimasukkan lagi LK10B itu ya. Oh, iya Bu. Ambil yang sesuai dengan apa kita dengan ini PTK-nya ya. Iya Bu. Nanti makasih banget Bu soalnya. nanti modul. Iya. Ya maklum Bu, langsung gak ada persiapan benar-benar. Iya, iya. Oh, baik, yang terakhir lagi udah Bu, Tia ya. cukup, Bu. Untuk PTK-nya saya kira sudah cukup. Berarti tinggal Bu Mimin nulis dulu. Ayat Apa, yang Bu? Nulis ayat. Oh, nulis ayat Tadi ya kan Bu. belum lagi kami Iya. Iya. mau nengok. Apakan aja lah. Tunjukkan aja di layar biar kami tengok. Nulis dulu Ibu Mimin nulis. Iya, nanti dilihat apa tadi yang dibaca Al-Insyirah? Al-Insyirah Bu. Iya, itu baca tulis agak 3 ayat aja. Oh, 3 ayat. Iya, siap Bu. Iya, tulis sekarang baru nanti apakan sama Ibu, tunjukkan. Iya, Bu. Udah semua itu ya Bu ya Ji, Bu Ji. Udah semua ya apanya? MA udah, baru apa? P5R ada, P5PPR udah, PTK udah, ngaji udah ya ini yang terakhir. Udah semuanya Bu, tinggal menulis baca tulis Quran. Iya, tinggal nulis. Udah Bu? Bentar Bu. Saya lupa. Tiga ayat ya Bu? 3 ayat aja. Iya. Allazi anqadha zahra. Sampai itu. Udah Bu. Ini. Yang mana? Kelihatan nggak sih Bu? Apakan dulu apa ini Bu? Share screen-nya ditutup dulu biar agak lebar apanya. Ditutup dulu ya Bu, share screen-nya ya. Iya, biar itu kan udah agak lebar. Ini kelihatan kayaknya. Gini ya Bu. Iya, iya. Kelihatan. Ini kayak ke itu apa sih? Nggak jelas memang karena Kelihatan dia. Ada ininya sih Bu, apa sih background? Background karena Iya, ada iya, background. karena ada background itu ya.
Iya. Tapi udah nampak ini udah jelas. Alam nasrah laka sadrak. Wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha zahrak. Ya, Iya, Bu. udah Bu. Udah, makasih, Bu. Dulu tamat pesantren nggak Bu? Saya Bu Mimin? itu SMA-nya 3 tahun pesantren, Bu. Udah SMA pesantren. iya 2000 berapa? 1999 SMA kelas 1. Berarti tahun 2000 saya keluar SMA. 3 tahun pesantren ya, Bu. Oh iya iya. Biasanya kalau nak pesantren tulisannya cantik. Ini grogi jadi jelek, Bu. Karena waktunya nggak apa ya, terdesak-desak gitu ya. Iya, Bu. Iyalah udah. Ah, Udah ya. makasih, Bu. Iya. Udah Bu Mimin ya. Iya, makasih banget, Bu. Iya. Kita tunggu Pak Wali kelas ini. Ah, Oh udah muncul Pak Walinya. Mau Saya selalu. langsung Bu ke Iya. Pak Muhammad Yusufnya. berarti Gimana? ini rekornya dihentikan ya, Pak?